Shalom guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, sama komennya ya. Dan gue selalu berharap kalian dalam kondisi baik-baik aja. Apalagi sekarang udah mulai musim hujan, udah harus bisa lebih menjaga daya tahan tubuh kita. Oke guys, gue menggunakan aplikasi Zoom. Dan kali ini gue kedatangan seorang tunanetra. Seperti yang berkali-kali gue bilang bahwa tunanetra itu ada yang totally blind atau buta total, seperti gue. Ada juga yang low vision, tapi mereka masih punya sisa penglihatan atau lemah penglihatan. Lebih jauh lagi tentang apa itu low vision dan totally blind, kategorinya seperti apa, nanti kalian bisa googling dong. Nah, dia ini seorang low vision guys, tunanetra low vision. Dan adalah seorang atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia, atlet, salah, jadi grogi gue, pejudo, blind judo. Jadi tunanetra juga bisa guys, jadi atlet judo. Nah nanti dia akan cerita gimana pengalamannya, gimana mungkin bedanya pejudo tunanetra dan pejudo non tunanetra, gitu guys. Oke, kita kenalan langsung. Hai, halo Ranto. Halo, ya, selamat malam. Ini nanti bisa jadi yang nonton siang-siang loh. Oh ya, selamat hari bertemu. Selamat hari gini. Iya. Oke, kenalin dong. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Ranto Ray Sambo. Asli saya dari Sulawesi Utara, dari Minahasa, dan saya memperkuat untuk judoka Blend Judo DKI dan Indonesia, Blend Judo Indonesia di ajang internasional. Ya gitu. Oke, berarti kawanu atau rangkang. Jadi ya. Kita mau ngobrol pakai bahasa Indonesia atau gak nih? pakai logat Jakarta aja ya. Blind judoka ya. Namanya apa sih? Blind judoka ya bilangnya? Kalau pejudo itu namanya judoka. Oke. Iya. Judoka namanya. Baru tahu nih. Iya. Awalnya tadi kan dibilang asalnya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tondano ya? Iya. Betul. Oke, Tondano. Itu kenapa dari jauh-jauh dari Tondano bisa terdampar di Jakarta itu gimana? Ya pertama ceritanya cuma merantau aja, sekedar cari pekerjaan tahun 2010-an ya di Jakarta. Dan kebetulan pas tahun 2016 itu pas ada PON atau Paparnas yang apa tuh Paparnas? Tunggu. Paparnas itu Pekan Olahraga Paralimpik Nasional. Nah, jadi untuk disabilitas, tapi setara dengan PON. Oke. Ya, kalau gue tahu, cuma kan belum tentu yang viewers gue yang orang non disabilitas tahu. Jadi jadi Paparnas itu sama PON sama lah. Sama. Iya. Cuma untuk Paparnas ini untuk disabilitas, kalau untuk PON sendiri untuk orang awas atau orang normal gitu. Tapi untuk setaranya sama. Kita juga normal lah. Orang maksudnya, jadi Paparnas untuk atlet paralimpik ya atau disabilitas. Kalau PON itu umum gitu, non disabilitas. Umum gitu ya. Betul. Di tingkat daerah apa namanya? Paparda, Pekan Paralimpik Daerah. Oke, kayak gitu. Ya. Jadi awalnya memang datang ke Jakarta itu mau mengadu nasib ya. Iya, betul. Jadi pertamanya kerja biasanya pindah kota ke sana ke sini. Dan kebetulan itu juga pas mau eventnya itu kebetulan lagi di Jakarta.
Dan DKI itu di istilahnya buka pintu untuk atlet, untuk siapa aja yang mau memperkuat DKI. Kebetulan juga saya sendiri kerja di sini, jadi masuk tim MPC DKI waktu itu. Jadi sampai sekarang, gitu. Masuk tim NPC DKI. Apa tuh NPC DKI? Itu National Paralympic Committee. Itu salah satu badan kalau seperti di umum KONI lah. KONI, oke. Ya. Jadi setara sama KONI ya. Iya. Tapi ini khusus buat penyandang disabilitas. Iya. Oke. Ya kalau gue tahu-tahu aja karena gue juga disabilitas kan. Tapi yang nonton ini belum tentu kan dia disabilitas. Iya. Ya. Jadi itu tadi udah terjawab sih. Tadi gue mau nanya tuh, kenapa kok tidak memperkuat NPC ya, kita bisa, atau NPC Sulawesi Utara? Ternyata karena memang pas rekrutmen itu lagi di Jakarta ya. Iya, dan tergantung juga sebenarnya Kak, ini per daerah kita sih nggak bisa tutup mata sih ya. Daerah, perkembangan daerahnya kan beda-beda. Perkembangan daerah beda-beda. Iya. Penghargaan daerah juga pasti beda-beda. Oh jelas. Jadi mungkin bukan mengkecilkan daerah sendiri. Memang untuk sekarang ya memang seperti itu sih. Ya, realitanya seperti ini. Iya, memang. Nah, mudah-mudahan ada para pejabat-pejabat yang berwenang yang mendengar percakapan kita ini dan mulai menghargai upaya mengharumkan nama daerah bagi setiap atlet paralimpik gitu kan. Iya. Iya. Dan sejak di DKI memang kalau untuk sendiri, kalau atlet sendiri memang udah dari SMA kan, dari pas sekolah, tapi memang pas jadi kayak nggak ada ruang gitu, nggak ada ruang untuk kita menyalurkan olahraga waktu di Sulawesi Utara itu. Pas kita merantau ke DKI, dikasih wadah, dikasih ruang, kita bisa bertanding di skala internasional. Dan puji Tuhan jadi terpilih di nasional untuk mengikuti segala event judo untuk kawasan Asia dan internasional. Wah, luar biasa. Ini seharusnya Sulawesi Utara ini ya, jadinya kehilangan salah satu judoka ya. Ya malah diambil sama DKI. Ya mudah-mudahan lah ya ke depan semua pihak yang terkait itu bisa lebih menghargai gitu. Jadi waktu di Sulawesi Utara kurang mendapatkan kesempatan dan merantau malah ini jujur-jujuran belak-belakan kan ceritanya kita nih. Malah lebih dihargai waktu di DKI gitu kan. Iya, memang di sana nggak ada ruang untuk kita per daerah. Jadi ada dulu istilahnya kalau di sana itu sistem kenal, sistem dekat. Jadi nggak ya ada seleksi, ada kemampuan diikut enggak. Jadi siapa yang kenal dia yang berangkat gitu. Oh, kalau gitu lo kurang kenalan. Gitu. Lo kurang kenal. Kalau kita kan orang yang nggak terkenal gitu. Jadi ya udah. Jadi lo harus kenalan dulu. Makanya tadi gue tanya, lo yang kurang kenalan, kurang mengenali atau kurang terkenal? Sebenarnya kenal aja, tapi nggak temenan gitu. Jadi kan yang dibawa yang teman. Jadi harus gitu. Pakai sistem SKSD. Iya gitu. Ya. Dan untuk sekarang sih daerah masih banyak yang gitu ya. Banyak. Ya. That's the reality. Jadi ini harusnya jadi perbaikan ke depan sih. Oke, back to the story sebelum jadi judoka. Oke, tadi kan udah pekerjaan. Terakhir sebelum jadi judoka tuh kerjanya apa? Di marketing online Sembiniaga. Oh, telemarketing. Iya, telemarketing betul. Oke, telemarketing. Seperti ada juga tamu konten gue yang lalu, Julia juga mantan telemarketing di Niaga juga. Sama, satu divisi. Satu divisi juga ya. Iya, satu divisi. Oke. Jadi gitu guys, teman-teman tunanetra ini juga banyak yang kerja sebagai telemarketing di bank. Berarti kalian harus menghafal skrip dong. Saya dari di training dulu 1 minggu. Oke. Jadi training. Kita dengar yang online, nanti ikuti. Tetap ada skrip sih, biar anak melenceng kan. Tetap ada skrip, tapi kalau untuk skillnya itu nanti kita di training.
Oke. Kalian harus improve sendiri juga ya? Iya, harus Gimana improve. caranya sampai goal? Oh iya, betul. Sampai closing. Iya Oke, gitu. menarik. Nah, terus kenapa milih olahraga judo? Sebenarnya sih kalau untuk jiwanya sendiri ya memang dari dulu mah di olahraga memang dari dulu. Dan waktu itu kebetulan juga ada kesempatan kan. Jadi sebelum di CMP Niaga kan saya udah sempat main di Paparnas 2016 dan dapat perunggu waktu itu. Oh gitu. Jadi iya sebelumnya itu baru saya kerja di CMP Niaga dan dipanggil lagi sama MPC DKI untuk Seleknas untuk Asian Games yang nanti di Jakarta tahun 2018. Asian Para Games kali. Iya, Asian Para Games. Asian Para Games. Ya. Oke. Di Asian Para Games dapat medali nggak? Enggak, aduh. Enggak. Susah. Kalau ini ya waktu aku gue dikasih tahu orang-orang tuh waktu ngelihat lawannya di Asian Para Games katanya gede banget. Ya beda masih kalau untuk Asia sendiri sih kalau untuk judoka kita Indonesia memang kan juara dunianya memang di Asia semua, Kazakhstan, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan. Itu semuanya itu juara dunia. Jadi terakhir dikalahin sama numpuk di sini ya. Dikalahin sama siapa di Asian Para Games? Sama orang mana? Sama Mongol. Orang dari Mongolia ya? Iya, Mongol. Beda besar ya, beda badan sih. Waktu itu kan main 90 kelas 90 minus. Oke. Ya. Itu jadi dari Peparda emang udah ke Peparnas terus udah dari Peparnas emang udah ke judo ya, lebih spesifik ke judo. Nah, tapi gue masih mau nanya lagi, kenapa milihnya judo waktu di Peparnas itu? Apa oh ini peluangnya tinggi nih, ini jarang nih gitu, atau kenapa nggak catur atau goalball atau sounddown gitu? Kenapa milihnya judo? Iya, memang betul. Untuk alasan pertamanya itu karena kan itu waktu tahun 2016 judonya salah satu cabang olahraga baru memang untuk di blendnya. Jadi baru. Jadi mungkin sekira kami kan mungkin yang ikutnya masih sedikit gitu. Oh, peluangnya masih lebih tinggi. Jadi peluangnya lebih banyak. Banding catur atau apa namanya atletik itu kan banyak banget ya. Jadi itu peluangnya memang untuk bisa menang ada gitu. Ya udah, ya coba diarahkan ke judo. Akhirnya saya ikutkan untuk pelatihannya di PPLP Ragunan. Oke. Ya, di situ latihan selama 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Karantina 1 tahun? Enggak, karantina, pulang pergi. Karantina. Jadi sebelum pertandingan 1 tahun, enggak di karantina. Kemarin waktu Asian Para Games Filipina itu 1 tahun lebih loh. 1,5 tahun itu. Enggak jadi lagi. Oh iya benar. Batal lagi itu. Batal ya. Oke. Nah, terus mau nanya nih, selama masa pelatnas atau apa sih nama istilahnya tuh tadi yang kayak buat persiapan ke pelatnas namanya. Pelatnas ya, sama namanya ya. Pelatnas. Selama masa pelatnas itu kalian latihannya itu sama nggak sih porsinya sama yang non disabilitas? Porsi jadi saya sempat di Bali ketemu sama pelatnas sama juga pelatnas orang normal di Bali. Orang non disabilitas. Iya, orang umum. Jadi kita ketemu di Bali waktu kemarin. Kebetulan mereka memang kalau untuk umum sendiri dia tempatnya berpindah-pindah. Kalau kita untuk para gamenya berpusatnya di Solo kebetulan gitu. Jadi pas kita ketemu di Bali kemarin, jadi porsinya nggak jauh beda memang. Cuma untuk programnya tergantung pelatihnya kan. Tapi kalau porsinya ya sama. Kita latihan dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Oke. Gitu.
Jadi sama beratnya ya. Makanya sebenarnya penghargaannya dari masyarakat, dari pemerintah itu harusnya juga sama. Ya, ya, dan untuk sekarang sih puji Tuhan untuk sebagian daerah dan sebagian untuk nasional udah sama memang. Ya. Untuk Katanya sekarang kemarin, baru deket-deket ini. Katanya yang dapat medali waktu Asian Para Games juga sama penghargaannya sama dari pemerintah. Ya. Itu terima kasih emang Ya. emang sudah seharusnya gitu. Bahkan sebenarnya kan upaya yang dilakukan sama atlet paralimpik ini kan jauh lebih sulit, jauh lebih keras daripada mereka yang non disabilitas. Oh iya. Contoh aja kan kita misalnya kalau di judo kan ada lari, kalau orang normal ya asal tinggal lari. Kalau kita kan harus gandengan kereta banyakan gitu. Nah Iya itu kan? dia teknik-tekniknya. Itu berat gitu. Untuk yang digandeng sama ngegandeng, kalau orang normal kan bebas, ruang geraknya, tubuhnya bebas karena semuanya kan bisa bergerak. Kalau menggandeng orang kan ya susah kalau lari. Iya, bawa beban Iya. juga ya. Iya, bawa beban. Iya, kalau yang untuk low vision sendiri dia bawa Kalau yang low beban. vision dia ngajak yang Bawa, ngajak larinya berat. iya, Iya, kayak digandeng truk. kayak Gitu. narik. Oh, jadi larinya itu gandengan. Yang low Iya, vision total, low gandengan. vision total. Iya. Oke, ini ilmu pengetahuan dong harusnya buat kalian yang non disabilitas. Terus apalagi nih upaya latihan-latihan yang jauh lebih sulit? Iya, kalau untuk orang normal sendiri, kalau untuk judo kan enak, mereka tinggal lihat teknik dan habis dicontohin misalnya itu langsung dilakuin sama mereka bisa. Kita enggak, kita harus raba dulu, apalagi blend totalnya. Itu harus raba perlahan-lahan kakinya, bengkokan tangannya gimana, bengkokan kakinya gimana. Dan kita kalau sananya kan nggak tahu, kadang-kadang belum pas, ketika dibanting salah, ya udah cedera gitu. Oh, kalau salah banting bisa cedera tuh. Bisa. Karena kita kalau nggak sesuai teknik yang diajari, kemungkinan cedera ya memang Teknik besar. membanting yang benar. Iya. Oke. Gitu. Kalau tekniknya kurang benar ya bisa cedera. Iya, kalau orang awas mungkin lihat aja contoh ya nih, kalian tangannya dibengkokin seperti ini, kakinya bengkokin seperti ini gitu, didemoin dilihat jadi ya, Iya. tapi kalau tunanetra dia harus raba. Dibengkokinnya berapa Iya. derajat kira-kira. Gimana? Iya. Terus pas jatuh Kadang-kadang mereka cuma kaki doang yang bengkok, tangannya nggak sempat diraba, ya udah. bisa salah posisi, bisa Gitu. salah ini Salah. ya. Ya, oke, itu jauh lebih Bisa susah. patah. Ya, betul, itu jauh lebih susah. Iya. Itulah guys, kalian harus tahu bahwa upaya yang dilakukan dan harus ditempuh oleh penyandang disabilitas itu, walaupun mungkin hasilnya mendekati sama dengan kalian, tapi upaya kerasnya itu, kerja kerasnya itu biasanya secara umumnya itu ekstra. Belum lagi orientasi tempat, ya kan? Orientasi tempat latihan, orientasi tempat latihannya mungkin beda, terus misalnya nanti pas pertandingan juga harus mengorientasi dengan lokasinya, itu kan butuh penyesuaian lagi kan, adaptasi lagi. Iya, kalau matrasnya sih lah tempatnya pada dasarnya sama, memang orientasinya doang yang beda. Misalnya sebelah kanan kan mau ada papan iklan tuh kalau kita bertanding, kita letakkan di mana gitu kan. Oke, harus tahu ya papan iklannya di mana ya. Iya, gitu. Oke, selain pekan olahraga, selain Peparnas, Asian Para Games udah ngikutin event di mana aja nih? Kemarin terakhir di judo blend Asia Pasifik di Kazakhstan. Kazakhstan. Iya. Itu menang di situ. Iya, kami sempat menang, dapat bawa pulang perak. Wah, puji Tuhan. Iya. Aduh, gimana tuh? Bisa jalan-jalan. Ya udah jalan-jalan kan. Iya, bisa jalan-jalan dan ya pastinya senang karena udah bisa mengibarkan merah putih di luar sana. Wah, iya ya. Benar-benar membawa nama negara gitu loh. Iya. Itu tidak bisa dibayar sama apapun. Ya, betul. Kebanggaan tersendiri ya. Iya.
Aduh. Selain ke Kazakhstan, kemana lagi? Ke Korea Selatan. Wah, Iya, ketemu training sama camp. K-pop. Iya, di Incheon. Oh, ya. Sempet belanja nggak belanja? Mahal, mahal. Kalau belanja lebih murah di Kazakhstan daripada Korea Selatan. Iya, tapi kan produknya Korea Selatan lebih terkenal daripada Kazakhstan. Itu kayak buah aja apa mahal ya. Oh, harganya jauh lebih mahal. Iya, Oke. mahal. Terus Korea Selatan, terus kemana lagi? Udah? Kedua tempat itu ya. Tapi kalau Iya. yang kayaknya kalau di Indonesia udah keliling-keliling. Iya, udah kemana aja. Oke. Nah, sekarang nih lagi persiapan apa? Sekarang event lagi dua untuk persiapannya. Pertama Peparnas tahun 2021 Ya, Papua Papua. Uh-huh. ya, baru ASEAN Paralympic Game itu di Vietnam Kapan ya. tuh? Bulan November kalau 2000. untuk 2021. Uh-huh. Kalau itu ke bulan Oktober. Oktober kalau udah ini kan masih dalam tahap perencanaan. Kalau untuk ini kemungkinan Oktober atau September juga. Jika Tuhan berkenan, kalau nggak Ya, Oktober, September tahun depan ya. Karena ya, kondisi kita kan masih banyak penyesuaian nih gara-gara ya. si Betul. corona nih. Ya, itu kira-kira. Gara-gara COVID-19. Iya. Banyak jadwal yang harus dirubah, reschedule lagi. Iya. Aturannya kan Indonesia juara umum lagi di Filipina targetnya, tapi ya Ya lagi kondisi karena begini semua ini, tertunda. iya, Semua cancel juga. iya, Oke, terus apa namanya? Nah, sedikit mau nanya-nanya tentang judo, cabang ya. olahraga judo ini. Kalau untuk aturannya, ada aturan yang khusus nggak buat judoka, blind judoka sama judoka yang non blind? Sebenarnya peraturan berbeda itu cuma satu. Kalau Mhm. untuk yang umum, dia begitu masuk matras akan ada kalau di mungkin kalau di pertandingan kan di peluit ya. Kalau kita namanya itu Apa? hajime. Kalau kayak di peluit disuruh mulai gitu. Uh, Nah, kalau di apa namanya? Kalau di judo sendiri itu namanya hajime. Hajime mulai kan. Nah, kalau orang normal itu jadi begitu masuk matras, hormat langsung main. Tuh. Oke, Kalau untuk nggak blend pakai sendiri tanda itu harus berarti. dipegangin dulu. Oh, Jadi begitu masuk matras, hormat, pegangin dulu ini musuhnya. Jadi kita pegang-pegangan gitu. salah pegang. Enggak, baju, pegang baju, pegang namanya judogi. Jadi ada pegangan standarnya. Oke, Iya, ada pegangan standarnya. Itu kan judonya kayak mantel apa ya? Kalau kayak mantel gitu, jaket. panjang, jaket ya. Jadi pegangannya di sikut sama di kera Oh, bawah leher. Ya itu. itu Itu yang pegangan benar. standarnya. Kalau nggak dipegang di situ, kalau kita pegangan lain, misalnya kita pegang celana, pegang sabuk di bawah, di atas 10 detik itu sido kena hukuman. Oh, gitu. Nah, oh iya ya, kalau kalau orang awas kan langsung langsung dia bisa saling Langsung. lihat, langsung kelihatan Iya, ini tangannya, ini sininya gitu ya. Kalau kita iya, tetap ya balik lagi ke orientasi lagi ya. iya betul. Oke, kita harus ya. Jadi Tapi itu pada dasarnya semuanya sama sih teknik. sama. Jadi Sama. begitu dibunyikan fluid langsung mulai. Main, Kalau ya. netra. Oh, Iya, kalau kelepas, misalnya kita berpisah gitu, nggak pegangan lagi, udah di mate kalau di kami itu. Kalau di judo namanya mate, berarti di stop, dipegangin lagi gitu. oh gitu. Ya. Jadi ada ini ya, ada penyesuaian peraturan bagi judoka blind judoka ya. Ya, itu aja sih sebenarnya. Itu ya. Ya sebenarnya kesulitannya sama aja, tantangannya ya sama aja ya. Cuman mungkin ada kadang-kadang orang gini kan, hah tunanetra mau ngikut ini, emang bisa? Nanti gimana gitu. Tanpa tanpa berpikir dulu sebenarnya banyak
penyesuaian-penyesuaian yang bisa dilakukan di beberapa hal gitu ya. Iya. Oke. Wah, asik. Terus hal paling berkesan selama jadi blind judoka ini apa? Ya, hal yang paling berkesan itu bawa pulang medali dari Kazakhstan walaupun satu, baru menang yang di ASEAN Para Games gitu. Dan yang pasti kita dapat ilmu baru sih kalau di apa namanya di pas Platnas, dapat banyak sekali ilmu. Oke, iya sih. Ya, Ilmu itu bisa dibayar ya. iya betul. Banyak Pengalaman dapat dan teman, itu nggak dapat bayar. ilmu. Iya. Karena kalau judo itu sendiri memang dia bukan cuma berbicara teknik, bukan. Jadi dia ada teknik judonya memang dipelajari kita di sana, diajarin sama sensei. Kalau pelatih kami kalau judonya namanya sensei, kita panggil. Sensei. Iya, sensei. Untuk yang non-blind juga sensei bilangnya. Sensei sama ya. Sama, oke. Nah, kita diajari di situ memang untuk disiplin, untuk menghormati orang lebih tua gitu. Ya lebih banyak lah yang untuk kita kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bukan hanya masalah judonya aja ya, tapi Ya masalah betul. lain yang akhirnya berefek ke Ya betul. membentuk pribadi jadi lebih baik sih ya menurut gue. Iya betul, lebih sabar. Karena Lebih kalau judo sendiri kan itu teknik istilahnya kalau orang Jepang bilang dia membunuh tanpa suara. Iya. Serem banget. Iya, membunuh tanpa Kita. suara. Iya. Jadi ya gitu berlatihnya kesabaran kan, sabar. Itu. Mengontrol emosi gitu masuk situ dong. Iya, mengontrol emosi gitu. Wah, oke. Ini ya semoga jadi informasi buat bisa menambah wawasan buat kalian para subscriber, para viewers bahwa inilah jadi sebenarnya tunanetra atau disabilitas itu bisa kok melakukan hal-hal yang para non disabilitas bisa lakukan asal diberikan penyesuaian, kesetaraan, kesempatan, pasti bisa lah gitu ya. Terus Ya, nih, betul. sekarang kan lagi kondisi pandemi nih, semua pada online. Nah, berarti nggak bisa pelatnas dong? Ya kalau untuk sementara sih sekarang memang via online. Tapi mudah-mudahan kita rencananya untuk ngumpul lagi tuh Maret nanti untuk pelatnas persiapannya. Kalau udah agak mendingan kita pelatnas nanti bulan Maret sekitaran. Maksudnya Gitu. latihan via online-nya gimana? Latihan fisiknya atau latihan apa yang menjaga stamina, menjaga kondisi apa tuh yang via online? Via online ada yang fisik memang yang untuk ini. Tapi ada juga ada namanya teknik shadow atau teknik bayangan. Gitu. Jadi kita melakukan teknik judo tanpa lawan atau tanpa partner ada. Dan ada juga kita bisa menggunakan karet judo, ada karet judonya. Kita membuat teknik judo di karet itu. Gitu. Nah, jadi itu kalau kayak tadi kan kalau latihannya secara langsung kan dipegangin nih gimana tangannya. Nah, Iya. kalau latihannya secara online apa diarahin tangannya terus bengkokin lagi, kurang gitu atau gimana? Iya, kebanyakan kita kan via Zoom juga, jadi bisa dilihat sama pelatih. Misalnya tangannya kurang, nanti diarahin agak geser misalnya ke atas sedikit, agak angkat tangannya, kakinya agak lebar sedikit gitu. Oh gitu, jadi di-guide langsung secara online sama pelatihnya? Iya, betul. Sama tetap latihan juga bersama-sama, tapi via online. Nah ini lagi-lagi seharusnya jadi ini ya, upaya sebenarnya lebih keras lagi ya kalau sama kayak gini loh. Kalau orang awas kan suruh ngelihat senam gitu tinggal di YouTube gitu tinggal ngikut gitu. Kalau kita kan nggak seperti itu. Iya. Memang ada Pelatihnya juga ukurannya. pelatihnya Dia juga harus berinovasi. iya betul.
Karena kan kalau itu makanya kita diajari juga cara geser hitung-hitungannya 40 derajat itu misalnya turunnya seperti apa gitu dikasih tahu. Oh, jadi udah bisa memperkirakan. Iya. Misalnya Iya. miring 45 derajat itu udah bisa memperkirakan Iya segimana. gitu, iya. Oke. Kembali menghafal. Kembali. Ya. Kalau kayak orang awas miringnya begini loh. Nih begini, begini. Gitu kan dicontohin nih kayak gini gitu. Kalau kita nggak bisa kayak gitu kan. Kayak gini gimana? Iya, gitu. Oke. Menarik, menarik. Semoga semuanya segera normal lagi kondisi negara kita dan kondisi seluruh dunia ya. Terus akhirnya bisa lebih maksimal lagi. Nah, ini terakhir nih. Ya. Pesan-pesannya pertama buat mereka yang non disabilitas, apa pesannya nih? Ya, Harap buat teman-teman yang bukan disabilitas, apa ya? Kalau kalau MPC di sini gitu di DKI sendiri, kalau punya teman atau kenalan kebetulan dia disabilitas dan yang kebetulan nonton channel ini, cobalah kasih kenalkan di MPC daerah masing-masing. Siapa tahu dia ada bakat dan olahraga kan nggak harus judo kan. Kalau untuk olahraga MPC hampir semua olahraga di KONI itu juga ada di MPC. Kayak renang, lari, tolak peluru, angkat berat, semuanya ada. Jadi sekiranya teman-teman yang menonton YouTube ini, kalau ada dia punya teman disabilitas yang kebetulan belum sempat kenal olahraga karena mungkin minim informasi, ya boleh bawa karena 33 provinsi udah ada kantor MPC-nya udah ada masing-masing. kepengurusan NPC ya. Iya, Di situ gitu. tadi Nasional Paralim Bisa di para searching aja. ya NPC. Iya, gitu. NPC ya guys. NPC National Paralympic Committee. Iya. National Paralympic Committee. Oke, jadi nah itu tadi buat yang non disabilitas. Jadi istilahnya ini ya, kasih kesempatan lah gitu. Kasih apa? Dikoneksikan dengan lembaga yang bisa menyalurkan bakatnya gitu ya. Bakat kenalan yang disabilitas. Ya karena mungkin kan selama ini mungkin masyarakat sendiri yang tahu itu misalnya kalau untuk disabilitas tunanetra ya kalau bukan nyanyi ya mijit kan gitu atau jualan kan gitu. Tapi sekarang banyak kok wadahnya sebenarnya. Ada juga yang bisa ke marketing bank. Sekarang olahraganya banyak cabangnya ya gitu dan memang sih untuk jujur aja untuk informasi ke daerah sendiri untuk koneksinya masih sedikit makanya teman-teman yang nonton video ini punya teman yang tunanetra boleh di searching di mana kantor MPC-nya coba dikenalkan gitu. Oke. Kalau buat yang teman-teman disabilitas, terutama yang tunanetra nih, pesannya apa? Untuk teman-teman disabilitas, aduh mau bilang apa ini Kang? Keluar Menadonya. Aduh mau bilang apa orang kasihan ini? Bilang jalan pesan-pesan Tetap kayak apa kayak begitu. tetap semangat kalau yang belum sempat di olahraga ya memang kalau di daerah sih kita nggak bisa apa ya namanya menentukan daerah perkembangannya daerah mah beda-beda tapi cobalah cari koneksi kalau seandainya nggak terpilih daerah berasal coba cari daerah lain mudah-mudahan terima gitu untuk bermain di Ini mencontohkan diri sendiri udah iya terakomodir di iya Sulawesi kan Utara, akhirnya di Jakarta malah diakomodir. Itu udah rencana Tuhan toh. iya maksudnya memang kalau untuk perkembangan ke daerah memang beda ada juga mungkin bagus mungkin misalnya di mana misalnya di Medan mungkin kali tapi mungkin di sana kan mungkin kuotanya udah penuh kali ya untuk kota Paparnasnya kan bisa ke kalian ke daerah lain misalnya Cari ke peluang di DKI daerah mungkin kali lain. diterima gitu Ya, iya cari-cari peluang di ya daerah gitu lainnya, menurunkan bakat. iya cari Oke. peluang kalau untuk memang akan terjun di olahraga karena olahraga ini sih memang udah betul-betul menjanjikan memang Ya, untuk masa depannya nggak kayak dulu oke. iya Oke.
Terima kasih banget nih dapat kesempatan ngobrol-ngobrol, jadi gue sendiri dapat wawasan baru nih tentang tadi gue nggak tahu tuh namanya disebut judoka. Jadi kan gini, kalau untuk pemain judo itu namanya judogi. Oke, judogi. Kalau untuk baju yang kita gunakan namanya sorry, kalau untuk pejudo itu namanya judoka. Aha. Kalau untuk pejudo. Kalau untuk baju itu namanya judogi. Kostumnya itu ya yang dipakai. Kalau iya bajunya, iya warna putih sama warna biru. Dan kalau untuk matras yang kita gunakan untuk latihan atau bertanding itu namanya dojo. 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 Oke. Oke. Ya. Kalau untuk kamu dan aku itu jodoh. Hah? Ya itulah Oke, kira-kira kalau nama-nama judonya. Oke. Thank you ya. Oke. Ini benar-benar dapat ilmu pengetahuan baru. Semoga bermanfaat dan Ya. terima kasih udah Ya, jadi terima bagian kasih podcast untuk semuanya. gue hari ini. Oke, makasih. Bye. Bye, terima kasih.